warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa berbahagia, penuh berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam rubrik Keluarga Islami di channel kebanggaan kita, channel yang membawa berkah, channel hidup berkah. Di kesempatan yang insya Allah senantiasa berbeda tiap waktunya, dan kali ini memang suasananya agak berbeda, tapi tidak mengurangi keberkahan yang insya Allah juga akan kita dapatkan dalam momen kali ini. Sebagaimana kesempatan sebelumnya, sudah banyak hal dan ulasan yang telah dibahas berkaitan dengan pergaulan hidup di dalam Islam, khususnya antara interaksi laki-laki dengan perempuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana pandangan syariah terhadap kedudukan pria dan wanita. Yang telah kita ketahui bersama, pemirsa yang berbahagia, bahwasannya ada kalanya hukum-hukum Allah ini dibuat kepada pria dan wanita ini sama, karena takaran mereka sebagai hamba Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Tapi ada kalanya mereka ini mendapati hukum-hukum Allah yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, dalam hal apa saja perbedaan di antara keduanya, dan bagaimana antara satu dengan yang lain dari sisi perbedaan itu. Insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz kita. Kita sapa dahulu ya, Ustadz Ahmad Agus. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih sudah semangat pemirsa untuk menyimak tausiah dan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Agus. Tanpa mengulur waktu dari kami serahkan kepada beliau. Kami persilahkan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam. Wa qala ta'ala aydan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita tambahan nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi umur kita, serta keberkahan bagi hidup kita, sehingga hidup berada dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Al-Fakir diamanai untuk sharing materi berkenaan dengan kedudukan pria dan wanita di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu topik, salah satu materi yang disebutkan dalam kitab Nizam Ijtima'i fil Islam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami muliakan Bani Adam, umat manusia. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain Allah Subhanahu wa taala mengatakan
sebagaimana disebutkan di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita bekal agar kita layak menjadi makhluk Allah yang dimuliakan. Apa bekalnya itu? Bekalnya yang telah diberikan kepada kita semuanya adalah Islam. Bekalnya adalah iman. Bekalnya adalah syariat Islam atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di judul yang kita akan diskusikan pada malam hari ini, akan kita sharingkan pada malam hari ini, yaitu kedudukan pria dan wanita di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Topik ini, para misa rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi topik yang ingin meluruskan kekacauan, menunjukkan kekacauan dari peradaban barat atau sekulerisme. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, selayaknya kita hati-hati terhadap pandangan-pandangan yang tersebar di media sosial, pandangan-pandangan yang tersebar di media-media yang lainnya, yaitu pandangan yang muncul dari akidah, bukan akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi akidah yang muncul dari sekulerisme, muncul dari pemisahan agama dari kehidupan. Bab ini ingin menempatkan pada tempatnya, dan seorang muslim seperti kita selayaknya tidak mengambil pandangan-pandangan yang dia bukan berasal dari akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para misa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, buku Nizam al-Ijtima'i di Islam sejatinya bukan buku fikih ansih, bukan buku murni, bukan, tapi apakah buku yang terintegrasi antara konsepsi fikih dengan bagaimana pengaturan sosial kemasyarakatan. Jadi ini merupakan tulisan luar biasa, peninggalan luar biasa, warisan luar biasa, amal jariah luar biasa dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang membuka cakrawala kita sebagai pembelajar Islam, atau membuka cakrawala kita sebagai santri yang biasa membaca kitab-kitab fikih oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Diangkat cara berpikir kita menjadi bagaimana ilmu-ilmu fikih ini bisa menjadi konsep yang meluruskan pandangan sekulerisme yang beredar di dalam kehidupan peradaban barat saat ini. Serta ilmu fikih ini bagaimana dia bisa mengatur menjadi tatanan sosial, gimana caranya. Jadi ada dua hal. Hanya saja ketika Al-Fakir perhatikan dari bab ini hanya ingin meluruskan peradaban barat atau sekulerisme yang mereka sedang mengalami kekacauan dalam memandang gender yang namanya gender pria dan gender wanita. Jadi bab ini lebih ke sana. Adapun fikih-fikih yang nanti disebutkan di bab ini merupakan ilmu fikih yang dia meluruskan pandangan-pandangan barat tersebut. Para misa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya kita sama-sama mengakui bahwa peradaban barat atau sekulerisme pada saat ini, mereka memiliki problem internal mereka ketika mereka menghadapi namanya gender pria dan wanita, sehingga muncullah pergerakan-pergerakan di antara mereka, di internal mereka, pergerakan dia yang memang betul-betul semakin menguatkan gender ini dan semakin memecah belah pria sama wanita. Muncullah namanya istilah
emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ini hal-hal, konsep-konsep yang memang konsep-konsep tersebut bukan berasal dari benih Islam. Bukan berasal dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan. Ini masalah internal peradaban Barat yang mereka coba juga suntikkan kepada umat Islam. Oleh karena itu kita sebagai santri, sebagai pembelajar syariat Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita menjadi orang yang bisa meluruskan atau mendepak pandangan-pandangan yang memang bukan lahir dari rahim Islam ini. Para misa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak memiliki masalah dengan fitrah sebagai pria, fitrah sebagai wanita. Islam tidak memiliki masalah dengan hal tersebut. Dan Islam tidak memandang masalah fitrah yang telah Allah takdirkan pria dan wanita. Islam tidak memandang hal tersebut sebagai masalah. Bahkan lebih jauh lagi, para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah menempatkan hak-haknya dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan gender yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Ketika dia seorang laki-laki, Allah telah tunjukkan apa hak dan kewajibannya. Ketika dia perempuan atau wanita, Allah telah juga tunjukkan dalam wahyunya, dalam syariatnya, apa hak dan kewajibannya. Jadi Islam jauh melampaui peradaban Barat, di mana mereka saat ini masih mengalami problem atas penciptaan takdir Allah, fitrah Allah, pria dan wanita. Bahkan lebih jauh lagi, lebih menyimpang jauh lagi. Ini betul-betul menyimpang di internal mereka sendiri, sangat kacau dan juga sangat betul-betul menyesatkan, sampai mereka juga menciptakan gender selanjutnya, yaitu yang disebut dengan gender yang seolah-olah dia berkelamin laki-laki atau perempuan, atau dikenal di Indonesia populer dengan istilah waria. Ini gender yang memang dia tidak berasal dari Islam. Ini gender yang dibuat-buat oleh peradaban Barat ketika mereka tidak bisa menyelesaikan isu dari gender pria dan wanita ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hak-hak masing-masing gender yang telah Allah takdirkan kepada kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Masing-masing gender hak-haknya itu telah dirangkum dalam paket yang disebut dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir sendiri dan juga para pemirsa, mari kita mempelajari yang disebut dengan syariat Islam ini, pelajari. Adapun ketika istilah syariat Islam ini saat ini dilecehkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, maka kita selayaknya menolak hal tersebut. Karena paket ilmu syariat Islam ini yang insya Allah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para misa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur bagaimana gender pria dan wanita ini beraktivitas, bermuamalah sebelum mereka terjalin dalam satu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Ikatan pernikahan, bagaimana muamalah mereka. Islam sudah membuat, sudah menetapkan, sudah memberikan panduannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pria dan wanita ini melakukan namanya prosesi yang mulia, yaitu pernikahan, maka Islam juga sudah memberikan paket tersendiri, paket syariat Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang
ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang itu memang diperuntukkan untuk pria dan juga diperuntukkan untuk wanita. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjawab usaha dari orang-orang barat memasukkan isu gender ini di tengah-tengah generasi kita umat Islam, Islam sudah memberikan panduan kepada kita mengenai teori taklif namanya, teori taklif. Jadi taklif itu disebutkan dalam kaidah. Jadi setiap muslim al-af'al atau dalam kitab usul fikih disebutkan al-adillatu lil a'mal. Dalil-dalil atau panduan-panduan Al-Qur'an, As-Sunnah itu dalam rangka untuk kita amalkan dalam bahasa keseharian kita. Al-Quran dan hadis itu mari kita jadikan panduan hidup kita. Mari kita jadikan panduan hidup kita. Lal ihmal, bukan untuk diabaikan. Jadi seorang muslim itu, kita itu ketika kita membaca Al-Quran, maka ada tagihan dari bacaan tersebut, yaitu mengamalkan. Jadi setelah membaca, ada tagihannya. Ada konsekuensinya dari membaca, yaitu mengamalkan. Itu tagihan dari kita membaca. Dalam Islam kita mengenal namanya teori taklif. Jadi bagi seorang yang dia memiliki gender laki-laki, gender wanita, Islam sudah memberikan panduannya. Tahapan-tahapan pertumbuhan gender ini gimana? Ketika dia tahapannya masih bayi, misalkan, atau balita, bayi 5 tahun, dan seterusnya, dan belum mencapai namanya tamyiz, maka Islam sudah memberitahukan apa panduan-panduan atau syariatnya bagi mereka. Ketika mereka mengalami tamyiz, misalkan, pada pertumbuhan tamyiz, Islam juga sudah memberikan panduan kepada kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik mereka. Lebih lanjut lagi, ketika mereka sudah mengalami namanya masa balik, kalau perempuan dia ditandai dengan datangnya bulan, atau dikenal dengan haid, kalau laki-laki dia ditandai dengan mimpi basah, maka ketika seorang yang memiliki gender laki-laki maupun wanita tersebut, maka mereka terikat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ilmu fikih kita mengenal dengan istilah haula'i mukallafun, mereka adalah terkena beban yang disebut dengan ahkamul khamsah, yaitu yang wajib kita harus laksanakan, yang haram harus kita tinggalkan, yang sunnah hendaknya kita laksanakan, yang makruh kita tinggalkan, yang mubah tentu kita mengambil jalan yang lebih utama. Ketika dia sudah mengalami namanya balik, fase balik, dan dia sudah terkategori mukallaf, karena dia balik, berakal, maka dia sudah mukallaf. Ketika mukallaf dia, seorang muslim tersebut, baik laki-laki maupun wanita, dia ada hukumnya tersendiri. Baik laki-laki maupun wanita ada hukumnya tersendiri. Dan ada hukum yang sama, hanya misalkan kewajiban sholat, dua-duanya sama. Yang laki-laki wajib sholat, yang wanita juga wajib sholat. Jadi memang tidak memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi hukum Allah itu memang ada yang dia memang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama wajib sholat. Tentu dengan rincian yang memang berbeda. Dengan rincian yang berbeda. Itu taklif. Jadi Islam dengan teori konsep taklifnya ini, alhamdulillah,
sudah bisa jauh melewati problem yang dialami oleh peradaban barat. Yaitu peradaban yang masih sampai detik ini, peradaban barat itu masih mengalami kebingungan. Ini laki-laki perempuan ini kok nggak bersatu-satu ini ya kan? Kok terus-terusan dipecah belah, terus dipecah belah. Akhirnya kampanye ke sana kemari kesetaraan gender. Kampanye di kampus ini dia tentang emansipasi wanita. Jadi seolah-olah memang belum mengalami solusi yang betul-betul final. Peradaban barat yang kita saksikan. Tapi Islam sudah melampaui hal tersebut. Karena Islam sudah memberikan step-stepnya untuk disampaikan kepada umat Islam. Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita ketika Islam menyeru manusia kepada keimanan. Jadi untuk masalah keimanan, Islam memang tidak membeda-bedakan. Masalah iman dan takwa, Islam menyeru kepada yang namanya gender pria maupun gender wanita. Jadi tidak bedakan memang. Walaupun pria tetap diseru untuk menjaga keimanan, pun demikian baik wanita tetap juga sama-sama diseru untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-menerus Islam menasihati. Bahkan Islam juga menyeru kepada kita umat Islam yang tahu akan ilmu-ilmu fikih untuk bisa menyampaikan kepada umat Islam yang masih belum tahu tentang ilmu fikih. Bagi kita orang tua atau saudara yang lebih mengerti tentang ilmu agama, kita juga jangan lupa menyampaikan, menjelaskan, mengajak pada orang sekitar kita untuk sama-sama menjalankan apa yang disebut dengan ilmu-ilmu fikih misalkan. Islam tidak membedakan. Yang laki-laki diseru dalam Islam, terlebih lebih jauh, Islam juga mewajibkan laki-laki untuk terus mencari ilmu, sehingga setidaknya minimalis dan juga harus sebenarnya lebih, yaitu dalam kewajiban-kewajiban Islam itu juga difasilitasi namanya mencari ilmu. Apa contohnya misalkan sholat Jumat misalkan. Islam sudah memfasilitasi melalui sholat Jumat untuk jamaahnya itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu, ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Islam tidak membeda-bedakan taklif untuk mengemban dakwah Islam antara pria dan wanita. Pria wanita ini sama-sama diwajibkan untuk berdakwah, mengajak kepada Islam. Yang dia belum berjilbab, diajak untuk berjilbab. Yang dia belum melaksanakan sholat, muslim laki-laki yang sudah rajin melaksanakan sholat, mengajak kepada yang belum rajin melaksanakan sholat. Yang perempuan juga sama. Yang dia sudah alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa rajin melaksanakan sholat, mengajak kepada yang belum melaksanakan sholat. Islam telah menjadikan berbagai taklif yang berkaitan dengan ibadah. Seperti sholat, puasa, haji, dan zakat sebagai taklif yang satu. Baik bagi pria maupun wanita. Jadi memang Islam itu memang adil dia. Ada yang memang hukum Islam untuk yang umum, ini untuk umum. Pria wanita, sholat, puasa, haji, dan zakat, taklif yang sama. Islam telah menjadikan pensifatan diri dengan sifat utama yang dibawa oleh hukum-hukum syariah sebagai akhlak bagi pria maupun wanita secara sama. Islam telah menetapkan hukum-hukum muamalah dalam bentuk jual beli, misalkan kontrak perwakilan atau wakalah, penjaminan kafalah, dan muamalah lainnya yang berkaitan dengan manusia sebagai hukum yang satu, berlaku bagi pria maupun wanita. Islam juga telah menetapkan berbagai sanksi ukubat terhadap pelanggaran hukum Allah berupa sanksi hudud, jinayat, dan takzir terhadap pria maupun wanita tanpa ada diskriminasi. Jadi pria wanita dalam hukum-hukum yang tadi saya bacakan, pria wanita
tidak dibedakan. Sama-sama kena taklif akan hal tersebut. Karena keduanya dipandang sebagai manusia. Jadi pria wanita sama-sama manusia. Islam pun telah mewajibkan aktivitas belajar mengajar terhadap kaum muslim tanpa membedakan pria dan wanita. Jadi syariat Islam ini memang luar biasa. Syariat yang dia bisa mendamaikan antara gender pria dan gender wanita. Di tengah-tengah kita menyaksikan para aktivis gender misalkan masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dari problem internal mereka. Sehingga mereka mencoba menawarkan problem mereka itu kepada negeri-negeri Islam. Ini yang saya sayangkan. Kenapa kok ketika mereka menawarkan problem kita menerima umat Islam? Mungkin bagi para mirsa yang sedang menjadi mahasiswa atau mahasiswi, mari kita sama-sama berusaha meluruskan. Ini problem kok justru kita jadikan seminar. Atau ditawarkan. Wong problem kok ditawarkan. Seharusnya problem itu selesaikan dulu bagi mereka. Baru ketika sudah ada solusi, kita jelaskan kepada orang lain. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa kita pungkiri berbagai hak, kewajiban dan taklif syariah ada kalanya terkait dengan karakter wanita, dengan predikatnya sebagai wanita, dan terkait dengan posisinya dalam suatu komunitas jamaah atau keberadaannya dalam masyarakat. Jadi memang berbagai hak, kewajiban dan taklif syariah ada kalanya juga terkait dengan pria, dengan predikat sebagai pria, atau terkait dengan kedudukannya dalam suatu komunitas jamaah atau keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang tidak bisa kita pungkirin bahwa memang ada memang penghususan ketika gender pria dia seharusnya seperti ini, panduannya memang tersendiri sesuai dengan tabiat gendernya, dan ketika dia wanita dia seperti ini sesuai dengan tabiat gendernya. Jadi Islam sudah menempatkan masing-masing. Makanya ketika tadi di awal Al-Fakir tegaskan, kitab Nizamul Ijtima' fil Islam ini memang mengajak kita belajar tentang fikih, tapi bukan hanya fikih secara murni, tapi bagaimana fikih itu bisa dia menjadi tatanan dalam kehidupan. Seperti itu. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada misalkan hukum syariah dia. Jadi Islam sudah memberikan hukum-hukum syariah ketika kita memandang gender ini. Jadi hukum-hukum syariah, misalkan sebelum terjadi namanya akad pernikahan antara pria dengan wanita. Maka ketika kita menjadi orang tua, kita menjadi kepala sekolah, kita menjadi kepala pesantren, kita menjadi tokoh masyarakat, hendaknya kita memahami hal ini. Apa itu yang perlu kita ketahui? Itu kita perlu mengklasifikasi ketika antara gender pria dan wanita tersebut. Ketika kita memimpin masyarakat umum misalkan, maka kita hukum asalnya adalah memisah antara laki-laki dengan perempuan. Kalau kita memiliki pondok misalkan, maka selayaknya pondok kita itu dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Pisah gedung lebih bagus. Lebih bagus lagi pisah area. Bahkan pisah desa, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi pisah kabupaten, itu lebih bagus lagi. Agar memang betul-betul al-infisal atau hukum asal dari keterpisahan laki-laki perempuan tersebut, laki-laki wanita tersebut bisa terlaksana. Kita secara pribadi dalam rumah tangga kita
ketika kita mau mendidik anak-anak kita misalkan, kita perlu mengklasifikasi antara gender pria dan wanita. Yaitu klasifikasi apa? Mahram dan bukan mahram. Ini penting bagi kita. Mahram dan bukan mahram. Jadi kita perlu klasifikasi. Mahram pun itu ada batasan-batasan. Apalagi yang bukan mahram. Tentu batasannya harus lebih ketat. Hal ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada orang-orang sekitar kita, agar klasifikasi ini dilakukan. Sehingga yang dia bukan mahram misalkan, jangan dia beraktivitas layaknya mahram. Misal, sepupu misalkan. Ini tentu harus hati-hati. Interaksi antara sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena mulai kecil misalkan dibiasakan mencium tangan sepupunya yang perempuan, tapi perlu kita ingatkan, ketika dia sebelum balik kita mendidik, misalkan mendidik anak kita agar mencium yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, mencium tangannya anak yang lebih tua, it's okay, nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah tahap tamyiz misalkan, maka kita perlu sampaikan bahwa dalam Islam itu ada namanya mahram dan bukan mahram. Dan sepupu jenengan itu sepupu kamu itu dia bukan mahram. Sehingga nanti kalau sudah balik, karena sekarang sudah besar, jangan cium tangan lagi. Ini karena terjadi. Jangan khalwat lagi berduaan. Hal ini perlu kita sampaikan. Dalam pengaturan dalam keluarga kita dan juga kepada orang-orang sekitar kita. Itu klasifikasi mahram sama bukan mahram. Ini penting untuk kita lakukan sebagai orang tua, penting untuk kita lakukan pendidikan ini kita sebagai pemimpin rumah tangga dan seterusnya. Kita sebagai kakak juga kita perlu sampaikan kepada adik kita. Jadi yang dulu mungkin biasa main bareng misalkan, waktu kecil dia main bareng. Tapi karena sudah menginjak umur tamyiz, apalagi sudah balik, kita stop. Dari tamyiz saja sudah kita sampaikan, ketika balik kita stop. Nggak boleh berduaan main bareng. Berduaan, apalagi di kamar, itu namanya khalwat Itu namanya khalwat sudah nggak boleh lagi. Tapi kan itu saudara, Ustadz. Saudara itu Mas. Itu kan juga saudara saya. Dari kecil saya main kok. Sekarang sampean sudah balik. Sampean sudah balik Jadi sepupu itu sudah perlu kita sampaikan bahwa sepupu itu bukan mahram. Oleh karena itu sepupu boleh dinikahi. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada paket syariah setelah menikah. Paket syariah setelah menikah. Ini hal ini menjawab dari isu gender yang sedang menimpa atau menguji peradaban barat yang tak terselesaikan ini. Islam sudah mengatur dengan step-stepnya. Apakah syariat setelah menikah misalkan? Maka syariat setelah menikah, Islam sudah menempatkan siapa pada tempatnya. Misalkan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dalam artian apa? Islam sudah menetapkan ketika terjadi pernikahan antara gender pria dan wanita, maka Islam sudah menetapkan, jadikanlah suami Anda itu, wahai ibu-ibu, sebagai pemimpin.
Tapi kan lebih pintar saya daripada suami saya. IPK-nya lebih tinggi saya, misalkan. Ketika ada seorang ibu-ibu yang masih seperti itu, misalkan, seorang wanita yang masih seperti itu, kita luruskan. Ini sudah tekanlah Islam. Jadi keputusan memang di tangan suami. Adapun istri, dia hanya mengusulkan. Hal ini perlu kita sampaikan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita yang hendak melaksanakan prosesi sakral yang disebut dengan pernikahan, kita sampaikan kepada anak kita. Pun juga, Menarik ya, Ustaz. kenapa? Ya, menarik sekali pembahasan berkaitan dengan kedudukan pria wanita ini. Tadi sudah sekelumit tentang fakta-fakta yang ada di masyarakat kita, Ustaz. Ya, Kalau boleh kami sodorkan sebuah fakta, Ustaz, bahwasanya memang di masyarakat kita ini seolah-olah digiring kepada sebuah pemahaman kesetaraan kedudukan antara pria dengan wanita. Dalam hal karir misalkan wanita itu setara dengan pria begitu, Ustaz. Nah, menurut Ustaz bagaimana ini yang harus kita lakukan, Ustaz, agar masyarakat ini tidak terjebak dengan pemikiran yang tadi Ustaz sampaikan, pemikiran dari Barat, pemikiran dari orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya pria wanita ini sama. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan bagaimana, Pak? ya. Para mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika terjadi masalah di keluarga kita, misalkan, bagi kita yang sudah mengalami masalah, jadi ada dua. Bagi yang belum mengalami masalah, mungkin bagi yang masih memiliki putri-putri, Al-Fakir mengajak bapak-bapak, terutama yang masih memiliki putri-putri, terlebih putri-putrinya masih SMP, SMA, monggo, mari kita didik putri-putri kita agar bisa memahami Islam, dan nanti ketika nanti sudah menikah bisa memiliki pandangan-pandangan yang sesuai dengan Islam, serta memilih dan seterusnya. Al-Fakir mengajak. Adapun bagi kita misalkan ketika mengalami hal tersebut, maka solusinya satu, Ustaz Ali, yaitu kita ajak, kita mendidiknya. Jadi memang mengubah pandangan atau pikiran seseorang itu memang tidak segampang kita memindahkan benda ke tempat yang lainnya. Karena memang manusia itu merupakan makhluk yang Allah anugerahi akal serta naluri yang ada dalam dirinya, sehingga memang mengubahnya itu memang perlu waktu. Nah, kalau secara umum, kalau solusi yang bisa Al-Fakir sumbangkan, yaitu mengajaknya untuk ikut taklim tentang nizam ijtima'i ini. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ingin baca sendiri kitab nizam ijtima'i ini di tengah-tengah keluarga, silahkan. Kitab ini memang di upload banyak media ya. Insya Allah bisa dinikmati. Terlebih ketika mengajarkan ini dengan bersama dengan orang ustadz, misalkan kajian keluarga, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena memang nanti keluarga kita mudah-mudahan ketika sudah mengalami namanya penyakit-penyakit yang bersumber dari peradaban barat itu, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita yang setiap hari kita ucapkan, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah hamba, ya Allah tunjukkanlah kami, ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, itu yang bisa saya sumbangkan sekali.
Baik Ustadz, sangat Silakan. menarik, sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa sekalian tentang materi ini. Tentunya kalau dalam satu pertemuan ini kiranya kayaknya kurang bisa menyeluruh pembahasannya. Insya Allah di kesempatan yang lebih longgar lagi akan kita sambung Ustadz. Ini kayaknya perlu episode kedua Ustadz untuk Ya, membahas tema ini. insya Allah. Ya, di pemikiran saya memang masih banyak pertanyaan yang kiranya bisa juga menjadi bahan diskusi di forum pembahasan tema ini, Ustaz. Dan Insya insya Allah. Allah pemirsa juga akan bisa berinteraksi di kesempatan berikutnya tentang bagaimana kedudukan pria wanita dalam pandangan syariat. Demikian Ustaz, mungkin karena waktu yang disediakan cukup limit Ustaz untuk kita berdua ini membersamai pemirsa. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan pekan depan, insya Allah. Dan semoga tidak ada halang rintang yang bisa menunda pertemuan kita dengan pemirsa yang insya Allah juga akan dinanti oleh para pemirsa di rumahnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Agus yang sudah membersamai kita. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada beliau di tema yang sama minggu depan akan kita bahas dan akan dilanjutkan juga materi yang sama insya Allah berkaitan dengan pembahasan yang menarik ini. Demikian yang bisa kami aturkan kepada pemirsa. Kita kembali bertemu di pekan depan. Dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair. Ya.